لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فيا أيها الإخوان رحمكم الله اتقوا الله فقد فاز Bapak sekalian yang saya hormati, rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam majelis rutin kita tiap selatan, yaitu pengajian Rabu Baik atau Rabuik yang diselenggarakan pada malam hari ini. Selalu kita berniat ketika berangkat menuju ke tempat ini, kita niati bersama-sama untuk selalu mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa kita dapatkan setiap kita melakukan suatu kebaikan, sampai tambah ilmu, tambah kokoh erat persaudaraan kita, dan juga meningkat pula pemahaman keislaman kita. Dan juga malam hari ini yang mungkin di luar dugaan atau mungkin yang memang sudah tahu, ya alhamdulillah, yang belum tahu sudah makan lebih dahulu sehingga kemudian makan untuk bersama-sama tapi tidak pakai nasi karena sudah kenyang. Jadi kalau yang memang sudah tahu ya, di rumah tidak makan dulu karena ada sop yang sudah siap di musola kita. Jadi kalau sudah kenyang itu memang enaknya duduk-duduk ya. Berarti ada bapak-bapak yang ngaji itu sih penting silaturahminya. Ya, kita kumpul begini yang membahagiakan kita kan bisa kumpul. Yang lain-lainnya itu ilmu itu ya sambil jalan, insya Allah ya sedikit bisa masuk. Alhamdulillah. Ya. Yang silaturahminya. Apalagi terus kemudian namakan mencari berkah. Pada kesempatan ini kita teruskan kajian kita. Hari Rabu Pon yang lalu, hari Rabu Pahing yang lalu, ya, itu kita berbicara tentang kehancuran alam semesta ini, akhir kehidupan dengan topik kehidupan di alam semesta ini pasti akan berakhir. Diawali tahapan kehidupan kita ini mulai fase pertama itu dari alam ruh. Ya, sebelum ruh itu ditiupkan atau diturunkan ke muka bumi ini, Allah terlebih dahulu itu mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Kemudian diminta persaksiannya akan eksistensi Allah sebagai Tuhan. Itu semua ruh memberikan jawaban, memang Engkau adalah Tuhanku dan kami menyaksikan. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka ruh-ruh itu memberikan jawaban apa qalu bala syahidna. Mereka sama menjawab, benar adalah Tuhanku dan kami menyaksikan. Ini bisa dibaca di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Nah, setelah itu, setelah manusia membuat kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan mereka, selanjutnya satu persatu itu dihembuskan oleh Allah ke dalam rahim seorang. Ketika usia kehamilan 120 hari, maka ruh itu ditiupkan. Sejak saat itulah manusia mulai kemudian memasuki fase kedua dalam perjalanan kehidupan. Sehingga pada fase ini manusia mulai proses pembentukan wujudnya selama 40 hari sampai kemudian secara singkat kurang lebih 9 bulan dalam kandungan seorang ibu, untuk kemudian jika telah tiba waktunya dia lahir ke dunia menjadi seorang
lahir ke dunia ini, manusia kemudian memasuki fase yang ketiga dalam perjalanan kehidupannya. Ketika di dunia ini Allah memberikan umur, ada yang umurnya itu pendek, ya, ada hidup bersaat, ada yang hidup beberapa hari, ada yang hidup beberapa bulan, ya, puluhan tahun, bahkan juga ada yang mencapai ratusan tahun. Nah, dalam kehidupan dunia sementara itulah manusia dituntut untuk senantiasa selalu berusaha untuk menjadi orang yang beriman dan selalu beramal soleh, mencari yang namanya samu ataupun bekal yang sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan kehidupannya yang lebih kekal, yaitu di dalam kehidupan akhirat. Nah, Allah juga memberikan balasan berupa kehidupan yang lebih baik bagi mereka-mereka yang kemudian menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Meskipun ada orang yang kemudian tidak beriman dan beramal soleh, maka Allah kemudian akan memberikan hal yang sebaliknya. Bisa saja seseorang itu dalam kehidupannya itu dunia itu baik, tapi dalam kehidupan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, saat ini kita berada dalam fase ini. Fase ketika kita berada di dunia ini, maka Allah kemudian memerintahkan kepada kita untuk mencari bekal sepanjang hari. Maka kalau kita baca di dalam surah Al-Qari'ah, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan, yaitu kehidupan di surga. Dan adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, lebih sedikit, ya, dan lebih berat timbangan keburukannya, maka tempatnya adalah di neraka Hawiyah. Tahukah kamu apa neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang menyala-nyala. Sebenarnya yang memberikan penafsiran, neraka Hawiyah itu kalau timbangan keburukannya itu lebih berat dari timbangan kebaikannya, maka dimasukkan orang itu ke dalam neraka. Itu yang jatuh ke orangnya itu Hawiyah. Sembungke oleh diboi sirai besi. Itu yang memberikan tafsiran seperti itu. Nah, maka ini sebenarnya juga memberikan motivasi pada kita. Fase ini fase saat-saat kita ini untuk mencari bekal. Dan ketika nanti kita gagal, maka gak bisa lagi kembali ke dunia ini. Inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita. Maka kaitannya dengan timbangan ini saja, itu juga Nabi itu pernah menyampaikan terkait dengan timbangan. Ada ucapan, ya, ringan itu diucapkan, tetapi berat timbangan kebaikannya. Itu bacaan apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu ringan diucapkan di saat itu, tapi kalau dibaca itu timbangan kebaikan itu luar biasa. Dan juga di dalam surat Al-Zalzalah itu, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya seberat biji sawi, biji zarah, ya, biji zarah itu biji sawi yang sangat kecil,
itu Allah akan memberikan balasan kepada orang yang melakukan kebaikan. Demikianlah sebaliknya, kalau siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, ya, meskipun keburukan kejahatan itu dikerjakan itu hanya seberat biji zarah sekalipun juga dia akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Jadi ini sifat keadilan Allah yang luar biasa, dan ini akan kita rasakan semuanya. Maka terkait dengan amal ini, Rasulullah pun juga memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa ada loh orang-orang itu yang merasa dirinya itu sudah beramal, ya, sudah beramal, dan nanti ditanya oleh Allah dia sudah beramal dan bersaksi menyampaikan kepada Allah bahwa amal yang dia kerjakan itu semata-mata hanya mencari ridho Allah, tetapi Allah menjawabnya dengan kamu berdusta, kamu berbohong. Karena apa? Karena ketika seseorang beramal itu bisa saja niatnya itu bukan karena Allah, tetapi ingin mendapat pujian sanjungan dari manusia. Maka ada hadis sahih, Bapak sekalian, ada orang yang diberi oleh Allah itu kemampuan berupa ilmu, kemampuan bisa baca Quran dengan baik, kemampuan dia dengan hartanya, dia punya keberanian dalam berjihad membela agama Allah. Tapi ketika semuanya itu ditanya oleh Allah amalan-amalan itu, dan dia jawab, saya harta yang saya miliki, saya punya ini, saya gunakan untuk membantu orang lain, membantu fakir miskin, untuk saya infakkan, saya sedekahkan, semata-mata hanya mencari ridho Allah. Maka Allah berikan jawaban, kamu itu berdusta, kamu berbohong. Dulu kamu berinfak, kamu bersedekah, itu kan niatnya supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, seorang yang meroboh, ya, dalam memberi, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Artinya karena niatnya itu, maka amal yang dia kerjakan, dia itu bersaksi menyampaikan di hadapan Allah niatnya karena Allah, ternyata Allah ngerti, karena Allah itu mengetahui gerak-gerik hati kita masing-masing, ya. Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Gaib yang gak kelihatan, bahkan sampai gerak-gerik hati kita pun Allah itu mengetahui. Maka akhirnya orang yang tadi punya harta tadi, dia bersedekah, ternyata amalnya gak diterima. Akhirnya kebaikannya yang menurut dia itu baik, ternyata tidak menambah kebaikan timbangan kebaikannya. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat menyeretnya ke dalam neraka. Demikian pula orang yang berilmu, dia menyampaikan, ditanya ilmumu kamu gunakan untuk apa? Ya Allah, ilmunya saya gunakan untuk membantu orang lain yang tidak mengetahui, supaya dia lebih mengetahui. Semua itu saya niatkan, saya ajarkan ilmu saya untuk orang lain semata-mata untuk mencari keridhaan. Tapi kata Allah, apa kamu berdusta, kamu berbohong? Dulu kamu mengajarkan ilmu itu niatmu kan supaya kamu dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Akhirnya dan Allah memerintahkan kepada mereka untuk masukkannya ke dalam neraka. Sampai kemudian orang yang berjihad sekalipun, berjuang, itu niat semata-mata karena Allah, kamu berdusta, kamu berbohong. Kamu dulu berjuang berjihad itu kan semata-mata kalau kamu sampai mati, maka kamu akan dikenal sebagai seorang pahlawan. Dia itu supaya jadi pahlawan. Karena ada juga pada zaman Rasulullah itu ada orang yang dia berjuang bersama Rasulullah, dia punya kepandaian memainkan pedang dan lain kuda itu, dan para sahabat terkagum-kagum. Maka ketika itu disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan orang ini menjadi ahli neraka. Para sahabat itu bingung, loh kenapa begitu? Coba kamu nanti bisa selidiki. Ternyata benar. Ketika seorang ini berjuang, dia mengenai senjata itu mengenai dirinya, maka pada saat itu dia kemudian menyampaikan dalam dirinya, kalau saya sudah luka seperti ini, maka
saya tidak bisa membangkitkan mengangkat derajat kaumnya, jadi kelompoknya, maka kemudian dia itu bunuh diri karena terkena senjata. Dan itu ternyata apa yang disampaikan Rasulullah, dan ada orang-orang yang berjuang itu bukan karena Allah dan Rasulnya, karena untuk mengangkat derajat kelompoknya atau kaumnya sendiri. Nah itu ada. Nah ini dikaitkan dengan amal. Maka kita harus berhati-hati. Maka posisi kita ini kan berada dalam fase ini, fase untuk kita ini beramal. Maka seseorang yang kemudian dia beramal soleh, beramal baik, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, falanuhya lahu hayatan thayyibah. Maka Allah itu akan memberikan kepadanya, orang yang berbuat kebajikan itu, kehidupan yang baik, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan yang di akhirat. Nah inilah yang kemudian yang harus terus-menerus kita tanamkan dalam diri kita ini, karena memang hakikatnya itulah yang nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang adalah amal kita, bukan jabatan, bukan harta kita, bukan pangkat kita, tapi amal kita. Nah, maka berusaha untuk memperberat timbangan kebaikan itu. Artinya kalau timbangan kebaikannya itu berat, maka amal kita ini diterima, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian fase setelah itu, maka manusia mesti akan berakhir kehidupannya. Ya. Kalau kita diberi oleh Allah umur ya 63 tahun, ya alhamdulillah, berarti umur saya umur kita ini sama dengan umurnya Rasulullah. Nah, gitu. Kalau nanti kita diberi oleh Allah umur 70 tahun, ya berarti kita sudah berlebih umurnya Rasulullah. Dan umatnya beliau itu memang ya berkisar di antara itu 60 sampai 70 tahun. Sehingga ini sinyal ini seharusnya juga memotivasi kita, mendorong kita supaya ya wis wayahe tenan, kita ini harus boleh sanggup amal kebaikan tadi supaya memperberat, karena kita nggak tahu dalam kehidupan tadi itu kan Allah fase yang ini yang kita sadari kan ada orang yang diberi oleh Allah itu hidup itu beberapa saat, beberapa hari, ada yang beberapa bulan, ada tahun, bahkan sampai ada yang 100 tahun lebih. Nah itu seperti itu. Sehingga jangan sampai kita ini menyesal nanti. Seperti dalam Quran itu, ketika ajal akan menjumpai pada dirinya, maka dia mohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, tangguhkanlah kematianku sebentar saja. Fasodako, saya ingin sodako. Wa aku minas soleh, saya ingin menjadi orang yang soleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal seseorang itu, tidak bisa mundurkan, tidak bisa dimajukan. Jadi ini jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Tapi juga kemudian kita juga tidak boleh merasa bahwa umur kita itu masih panjang, juga tidak boleh, dan juga tidak boleh kemudian kita merasa bahwa umur saya sudah pendek, apalagi itu, dan juga tidak. Tapi yang penting adalah kita harus selalu mempersiapkan diri, termotivasi diri kita ini untuk semangat di dalam mengerjakan amal kebajikan. Amin. Kan banyak Quran itu yang kemudian menyebutkan kepada kita ini supaya kita termotivasi untuk berbuat kebaikan. Karena pada hakikatnya ya begitu, karena maksud tujuan Allah menciptakan kita ini adalah ya bukan untuk beribadah kepada. Nah kalau kemudian umur kita sudah terbatas tadi, maka fase yang dialami selanjutnya adalah fase yang berusaha, yaitu adalah al-maut, kematian. Nah itu pasti akan menjumpai pada kita semua ini. Meskipun kita itu mau lari kemanapun, ya itu pasti menjumpai. Maka dalam surah Al-Jum'ah ya, itu Allah mengingatkan kepada kita dengan firman itu, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa
turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, kematian yang pasti kamu pingin lari daripada kematian, ini kan sebab pingin lari, mungkin tidak. Maka kata Allah, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian yang kamu pingin lari daripada itu pasti akan menjumpai kepada kamu. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang ghaib maupun yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian Allah itu akan memberitakan, akan menyampaikan terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Jadi besok kita ini akan ditunjukkan apa catatan kita ini. Yang catatan kita ini, bukunya ini sejauh mana barang, sehingga kita ini nggak bisa membantahnya bahwa apa yang sudah kita lakukan ini baik buruk itu oleh malaikat sudah dicatat, ya, sehingga ketika ditampakkan ini nggak bisa ngeyel kita. Ya memang begitu keadaan. Apakah ada yang kamu dustakan dengan apa yang telah kamu lakukan? Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan saat Allah memberitakan, menyampaikan terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia ini, mudah-mudahan amal-amal kita ini amal-amal yang baik, kemudian amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Itu harapan. Dan ketika itu menjumpai kita, Al-Quran sudah mengingatkan tidak bisa manusia itu menghalangi. Tadi saya juga takziah memakamkan ya Profesor, namanya Profesor Siti Muslimah Widyasuti, itu meninggal sekitar jam 9 tadi pagi. Itu ya sebelumnya sama suaminya ya ngobrol-ngobrol saja bersengkrama itu. Setelah jalan-jalan ada 2 pisang godong, tawarkan kepada istrinya, mau, suaminya juga makan. Setelah itu pengen makan bubur, suaminya membelikan. Kemudian istrinya makan, kemudian suaminya itu nyiram-nyiram tanaman. Itu setelah selesai dia jumpai istrinya itu sudah tidak ada. Jadi sudah lepas, dia akhirnya tidak ada. Itu kan sangat mendadak sekali. Nah ini kan contoh bahwa ya bisa saja itu menimpa satu sisi diberi oleh Allah kemudahan ketika menghadapi sakaratul maut, tapi di satu sisi ya orang-orang yang ditinggalkan